Apa arti mekanika kuantum? Di hadapan Anda adalah salah satu persamaan paling revolusioner dalam sejarah. Ini adalah persamaan gelombang Schrödinger yang terkenal. Izinkan saya mengungkap apa yang membuatnya begitu istimewa. Pertama-tama, perhatikan kesederhanaannya. Dalam fisika, rumus yang paling berdampak seringkali adalah yang paling elegan dan tidak rumit. Einstein sendiri berbagi keyakinan ini. Alam semesta bisa diterjemahkan ke dalam beberapa persamaan harmonis yang sederhana. Teori yang solid hampir selalu tercermin dalam representasi matematika yang indah. Seperti yang dikatakan sang jenius, tujuan terbesar sains adalah mengurangi dasar-dasar menjadi elemen-elemen sederhana yang minimal, tanpa kehilangan kemampuan untuk menjelaskan fenomena apapun yang dapat diamati. Buatlah analogi dengan cara kita mengungkapkan perasaan. Ketika emosi berbicara lebih kuat, kata-kata bisa menjadi tidak teratur. Pendengar Anda mungkin memahami pesannya, tetapi harus berusaha untuk mengikuti alur pemikiran Anda. Sekarang, ketika memindahkan pemikiran ini ke dalam tulisan, kita secara alami mencari kejelasan dan objektivitas yang lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk teori-teori fisika. Beberapa bagus, yang lain menonjol karena keanggunannya yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, menyederhanakan adalah tantangan, dan keterbatasan ilmiah kita dalam hal ini harus diakui. Namun, selain estetika matematikanya, persamaan Schrödinger menyimpan rahasia lain. Ia merupakan fondasi untuk memahami mekanika kuantum. Ingin mengungkap misteri ini? Ikuti videonya. Saya akan membuatnya mudah dipahami untuk Anda, dengan cara yang mudah diakses. Bisakah Anda merangkum video ini hanya dengan mengatakan bahwa mekanika kuantum mempelajari hal yang sangat kecil, tetapi itu akan terlalu menyederhanakannya? Mari kita eksplor lebih baik. Ketika kita berbicara tentang hal yang sangat kecil, kita merujuk pada fenomena nyata yang terjadi dalam skala atom. Kita berbicara tentang atom dan partikel yang bahkan lebih kecil. Mekanika kuantum menggambarkan tepatnya alam mikroskopis ini. Dengan menggabungkan banyak partikel, kita sampai pada dunia makroskopis, dunia yang kita hadapi sehari-hari. Kopi mochaccino Anda, misalnya, adalah objek makroskopis, tetapi terdiri dari partikel kuantum. Dunia dalam skala besar dijelaskan dengan baik oleh fisika klasik. Hukum Newton, misalnya, menggambarkan dengan tepat mengapa bumi mengelilingi matahari, bagaimana musim berganti, atau bagaimana pesawat terbang bisa terbang. Pendekatan ini bekerja untuk banyak fenomena sehari-hari. Namun, antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ilmuwan menyadari ada celah. Saat menyelidiki perilaku atom dan partikel subatom, mereka melihat bahwa hukum klasik gagal. Diperlukan model baru. Ini merupakan tantangan besar, karena fisika hanya masuk akal jika dapat menjelaskan realitas. Pencarian untuk menyelesaikan ketidaksesuaian antara teori dan pengamatan ini memicu dua revolusi dalam fisika, mengubah paradigma ilmiah yang ada secara radikal, relativitas dan kemajuan fisika kuantum. Penemuan krusial mengungkapkan bahwa cahaya menunjukkan karakteristik baik sebagai partikel maupun gelombang. Aku membayangkan apa yang sedang ada di pikiranmu. Tidak masuk akal? Nah, itulah reaksi persis para fisikawan ketika pertama kali berhadapan dengan misteri dunia kuantum. Mari kita perjelas, atau lebih tepatnya, mari kita bicara tentang materi. Alam semesta terdiri dari partikel fundamental seperti elektron dan atom, tetapi juga menunjukkan sifat gelombang. Perilaku ini terbukti tidak hanya pada partikel elementer, tetapi bahkan pada struktur kompleks seperti atom dan molekul. Dalam kasus partikel makroskopis, panjang gelombangnya yang sangat kecil membuat karakteristik gelombang ini hampir tidak terdeteksi. Meskipun dualitas gelombang partikel telah terbukti efektif dalam praktik ilmiah, interpretasinya tetap kontroversial, sering dianggap sebagai paradoks atau bahkan sifat intrinsik alam. Objek kuantum yang sama dapat menunjukkan perilaku gelombang dalam kondisi tertentu dan perilaku partikel dalam kondisi lain, tergantung pada konteks eksperimen. Dualitas ini diinterpretasikan sebagai aspek dari prinsip komplementaritas. Einstein sendiri mengakui, tampaknya kita perlu berganti antara teori yang berbeda. Ada saat-saat di mana kedua pendekatan valid, tetapi kita kemudian dihadapkan pada dilema mendasar. Dua representasi realitas yang, meskipun bertentangan, sama-sama diperlukan. Secara terpisah, tidak ada teori yang dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena cahaya, tetapi bersama-sama, keduanya saling melengkapi. Eksperimen celah ganda yang terkenal mungkin merupakan demonstrasi paling jelas dari sifat dual ini. Eksperimen itu mengungkapkan dengan cara yang menarik bahwa partikel subatomik memiliki sifat gelombang, dan, yang lebih mengejutkan lagi, bahwa tindakan pengamatan sederhana dapat mengubah perilakunya secara radikal. Mari kita mulai dengan memvisualisasikan sebuah dinding dengan dua bukaan. Bayangkan melempar bola tenis ke dinding tersebut. Beberapa akan memantul dari
dari permukaannya, sementara yang lain akan melewati celah-celah tersebut. Jika ada dinding kedua yang diposisikan di belakang yang pertama, bola yang melewati bukaan akan menabraknya. Jika Anda mencatat semua titik tumbukan pada dinding belakang, pola apa yang Anda harapkan untuk ditemukan? Tepat, Anda akan melihat dua area yang tergores, yang bentuknya sesuai dengan celah-celah, seperti yang diilustrasikan di bawah ini. Dinding pertama dilihat dari tampilan atas, sedangkan yang kedua ditampilkan dari depan. Sekarang, gantikan bola dengan seberkas cahaya yang diarahkan ke dinding bercelah ganda. Ketika gelombang cahaya melewati dua bukaan, ia terbagi menjadi dua gelombang baru yang merambat dari masing-masing celah. Gelombang-gelombang ini kemudian saling berinteraksi, mengalami fenomena interferensi. Interaksi ini bisa bersifat destruktif ketika gelombang saling meniadakan, atau konstruktif ketika saling menjumlah, mengintensifkan cahaya. Hasilnya, ketika diproyeksikan ke dinding kedua, adalah pola garis-garis terang dan gelap yang khas dari interferensi gelombang. Menariknya, ketika mengulang eksperimen dengan elektron, yang kita anggap sebagai partikel, yang diharapkan adalah melihat dua goresan lurus, mirip dengan kasus bola tenis. Namun, pola yang diamati justru meniru persis gambar interferensi khas gelombang. Penemuan ini menunjukkan bahwa apa yang kita sebut partikel, seperti elektron, memiliki sifat partikel dan gelombang secara bersamaan, ciri fundamental dari alam semesta kuantum. Segala sesuatu dapat direpresentasikan melalui apa yang kita sebut fungsi gelombang. Dalam fisika kuantum, fungsi ini secara tradisional direpresentasikan oleh huruf Yunani PSI, pure, run. Perlu diingat bahwa fungsi PSI yang sama muncul sebagai elemen sentral dalam persamaan Schrödinger yang terkenal, pilar dari mekanika kuantum. Persamaan Schrödinger merupakan hubungan matematis esensial yang menggambarkan dinamika temporal keadaan kuantum suatu sistem fisik, baik untuk partikel terisolasi, atom, maupun molekul kompleks. Dalam ranah mekanika kuantum, intuisi sehari-hari kita tidak lagi dapat diandalkan. Sebagai ilustrasi, saat memegang bola di tangan, Anda jelas merasakan masanya melalui sensasi berat. Persepsi ini bersifat langsung. Objek yang lebih berat menimbulkan kesan lebih intens. Seluruh kerangka fisika klasik berdasar pada pengalaman indrawi langsung semacam ini. Namun, saat memasuki dunia kuantum, realitas ternyata lebih rumit dan kita cepat menyadari bahwa mustahil menentukan dengan tepat perilaku objek sederhana seperti bola yang bergerak, atau bahkan kita tak bisa menyatakan secara kategoris, misalnya, apa warna sebenarnya seekor kucing, apakah hitam, putih, atau warna lain. Realitas harus dipahami sebagai spektrum kemungkinan, tanpa kita ketahui sebelumnya konfigurasi mana yang akan termanifestasi. Setiap kemungkinan memiliki probabilitas tertentu, hanya pada saat pengamatan alam menampakkan keadaan definitifnya. Mari kembali ke contoh kucing. Anggaplah Anda ingin membelai hewan itu. Kita memiliki kucing yang warnanya tak kita ketahui, bisa hitam, putih, atau lainnya. Mekanika kuantum menyatakan bahwa satu-satunya cara menentukan warnanya adalah melalui pengukuran, menggunakan entitas matematika yang disebut operator, yang bekerja pada keadaan sistem. Ada fungsi gelombang, keadaan kuantum, yang dalam kasus ini merepresentasikan warna potensial kucing. Saat operator yang sesuai diaplikasikan, diperoleh hasil spesifik, hitam, putih, atau warna lain. Dengan mengulang eksperimen berkali-kali, muncul pola probabilistik warna dengan distribusi yang menunjukkan nilai dominan, sehingga terungkaplah warna sebenarnya kucing yang ingin Anda belai. Salah satu pilar fundamental mekanika kuantum adalah, tanpa diragukan lagi, kemampuan untuk menggambarkan realitas dalam skala makroskopis. Ketika kita mempertimbangkan sistem dengan jumlah atom yang tinggi, hukum kuantum harus mencerminkan dunia yang kita amati, diterjemahkan ke dalam istilah yang konkret. Jika seekor kucing terlihat putih di mata Anda, operator kuantum yang terkait dengan warnanya harus terutama mengembalikan nilai yang sesuai dengan putih. Berbagai fenomena dalam mekanika kuantum menantang intuisi dan mungkin terlihat paradoks, tepat karena menggambarkan perilaku yang sangat berbeda dari yang terlihat dalam skala sehari-hari. Pernahkah Anda mendengar kutipan terkenal dari fisikawan Richard Feynman tentang topik ini? Sebelum kami mengungkapkan jawabannya, jangan lupa untuk menilai video ini dengan like atau dislike. Umpan balik Anda sangat penting untuk meningkatkan konten kami dan memberikan pengalaman yang semakin baik kepada Anda, penonton kami. Dan ingatlah untuk mengaktifkan notifikasi dengan mengeklik bel kecil, agar Anda tidak ketinggalan video mingguan kami. Feynman pernah berkata, fisika kuantum mengungkapkan alam pada esensinya, dan itu absurd. Salah satu contoh klasik adalah prinsip ketidakpastian, yang menetapkan bahwa semakin tepat pengukuran suatu properti, seperti posisi partikel, semakin tidak tepat pengukuran properti pelengkapnya.
lainnya, seperti kecepatannya. Artinya, jika Anda menentukan posisi partikel dengan tepat, Anda mengorbankan sebagian besar pengetahuan tentang gerakannya, dan sebaliknya. Mengetahui kecepatan secara rinci berarti kehilangan jejak lokasinya. Kasus lain yang menarik adalah belitan kuantum. Saat mengukur keadaan satu partikel, misalnya polarisasi ke atas atau ke bawah, dalam pasangan yang terbelit, meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh, pengukuran partikel kedua selalu akan mengungkapkan nilai yang berlawanan, seperti polarisasi terbalik. Fisika kuantum mengungkapkan aspek fundamental dari realitas, sifatnya yang secara intrinsik probabilistik. Sebelum revolusi ilmiah ini, kita meyakini alam semesta yang diatur oleh hukum deterministik, di mana setiap aksi menghasilkan efek yang dapat diprediksi dan diukur, seolah-olah alam mengikuti skenario yang tepat, dengan sebab dan akibat yang terdefinisi dengan sempurna. Namun kenyataannya berbeda. Mari kita ambil contoh eksperimen celah ganda yang terkenal. Probabilitas mendeteksi partikel pada posisi tertentu di layar sesuai dengan kuadrat modulus amplitudo fungsi gelombangnya. Kita dapat menyatakan, misalnya, ada 80% kemungkinan partikel berada di wilayah tertentu, tetapi posisi pastinya hanya akan diketahui pada saat pengukuran. Pelajaran penting lainnya dari teori kuantum adalah ketidakmungkinan untuk menentukan semua properti sistem secara simultan. Keterbatasan ini terkait langsung dengan prinsip ketidakpastian yang telah kita bahas. Terakhir, penting untuk menekankan bahwa mekanika kuantum terbukti sebagai teori yang kokoh justru karena, meskipun mendeskripsikan dunia mikroskopis, ia konvergen ke hukum klasik ketika diterapkan pada sistem makroskopik. Kita telah sampai di akhir penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin tahu, apakah kalian tertarik dengan fisika kuantum? Tuliskan kesan kalian di komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya di channel ini.